Halo, jumpa lagi kawan-kawan di Indish. Ini saya mau ngomongin beberapa hal yang penting. Saya pikir kita ini kan mau masuk musim kemarau. Biasanya di beberapa tempat kemudian akan ada kekeringan, nggak ada air dan lain-lain. Kemudian musim hujan, banjir dan lain-lain. Sebagai catatan saja di tahun 2023 itu ada sekitar 4.940 bencana. Ini menurut catatan BNPB, penanggulangan bencana ya. Itu sebetulnya, ini kan kayak gede banget, tapi sebetulnya itu lebih kecil daripada 2019, 2020 yang sampai tembus 6.000 itu angkanya. Nah maksud saya begini, setengahnya itu menurut teman-teman di penanggulangan bencana itu mereka menyebutnya sebagai bencana meteorologi basah. Itu kayak banjir ya, longsor gitu, hujan yang ekstrim gitu. Kemudian itu separohnya tuh. Kemudian sekitar 1.800 itu yang terkait kemarin terkait El Nino. El Nino ini kan siklus 4 tahun. Jadi 2019 itu banyak El Nino, kemudian 2023. Sisanya itu yang berkait dengan vulkanologi, geologi gitu. Jadi kayak gunung meletus dan lain-lain. Kita ini ada di wilayah yang disebut Ring of Fire, jadi wajar. Sekarang tinggal bagaimana kita mesti menyikapi atau bersiap dalam hal ini. Biasanya dalam kejadian bencana, yang pertama harus dilakukan adalah adanya hunian sementara kan. Nah kalau ada gedung atau yang masih ada bisa dipakai, gampang dipakai, bisa dipakai. Tetapi kalau tidak ada, ini masalah, berarti harus bikin hunian sementara darurat. Dan itu harus cepat, karena nggak boleh sampai malam orang-orang masih belum ada hunian. Jadi, andai kata ada kejadian bencana subuh atau katakanlah siang gitu, malamnya harus sudah ada hunian darurat. Ini penting. Jadi, ada beberapa catatan di situ. Pertama, tentu menggunakan material yang ada di sekitarnya, gitu kan. Kemudian harus cepat. Kalau membawa material dari tempat lain itu kadang-kadang seringkali tidak bisa dicapai karena jalannya terputus, aksesnya terputus dan lain sebagainya. Nah, kita beruntung kita di daerah yang subur, banyak kayu dan banyak bambu tentunya. Kalau kayu ini problemnya adalah kita harus memotong-motong, membuat jadi balok dengan ukuran tertentu, panjang tertentu, dilurusin dan lain-lain yang seringkali tidak bisa dilakukan karena tidak ada alat di lokasi dan lain-lain. Maka bambu pada saat itu adalah penyelamat. Jadi artinya bambu ini kan sudah lurus, sudah ada ketebalan, ada profil silindris gitu kan. Kemudian tinggal kita potong sesuai dengan ukuran. Nah, ada beberapa struktur yang sangat sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat hunian sementara darurat yang cepat. Jadi hanya dalam beberapa jam selesai, beberapa jam bisa dihuni. Ini kita lihat. Ini adalah sebuah struktur sederhana yang disebut dengan reciprocal frame. Reciprocal frame karena struktur ini saling menopang, saling mensupport tanpa perlu tiang. Sebetulnya struktur ini sudah kita kenal, biasanya dulu anak-anak kecil suka main becak-becakan gitu seperti ini, ya saling menopang lengan untuk mengangkat beban. Ini adalah struktur reciprocal frame yang khas, biasa juga disebut dengan Da Vinci Bridge. Nggak tahu mungkin apakah karena Da Vinci yang bikin duluan atau gimana. Keunggulannya adalah gampangnya dia dibangun dan juga tanpa tiang penyangga di bawahnya. Ketika diaplikasikan menjadi jembatan ya akan tampak seperti ini. Ini adalah aplikasi Da Vinci Bridge untuk hunian sementara. Ini saya ambil dari idenya Pak Andri
dari LPPM ITB yang suka kerjasama dengan Masjid Salman untuk rumah hunian darurat di keadaan bencana. Jadi struktur dasarnya itu sangat sederhana, kawan-kawan. Kayak begini misalnya. Kalau anggaplah ini 1,5 meter gitu ya, ini 4 meter gitu. Karena gini, bambu itu biasanya yang dijual itu profilnya 6 meteran. Kita tinggal potong 4 meter, kemudian 1,5 meter atau sisa 2 meter, tapi kan kita harus seragamkan. Jadi anggaplah 1,5 meter. Seperti ini. Dalam struktur seperti ini, struktur dasar seperti ini, satu di atas dari rusuk ini, kemudian 2 ada di bawah rusuk ini. Kalau kita ulangi pola, maka terjadi tumpukan-tumpukan seperti ini. Lihat nih, ini hanya menumpuk saja. Struktur yang sangat sederhana. Jika panjang rusuk ini, rusuk pendek ini 1,5 meter, kemudian ya ini relatif ya, anggaplah ini 4 meter gitu. Kita bisa dapat sekitar 2,5 meter nih ketinggian ini. Nah, ini salah satunya yang pertama kali juga sempat dilaksanakan adalah melatih konstruksi reciprocal frame, sebuah struktur yang sangat sederhana untuk membangun sebuah seperti tunnel seperti ini, seperti terowongan yang mana ini bisa digunakan, nanti bisa terpakai menjadi struktur yang bisa digunakan dalam kondisi-kondisi pasca bencana. Selain itu, saya juga melatih kepada mahasiswa, tidak hanya mahasiswa dalam negeri, tapi juga luar negeri, dengan berbagai teknik konstruksi yang boleh dikatakan sebenarnya sederhana. Hanya kemudian diperlukan sedikit pengetahuan keteknikan untuk membuat sesuatu menjadi lebih cepat dilaksanakan. Contohnya adalah membuat reciprocal yang sama, namun dengan modul-modul yang lebih modul-modul yang modular, begitu ya. Ada yang modul besar dan modul kecil, kemudian dirangkai membentuk sebuah reciprocal tunnel seperti ini. Ketika nanti kita tutup dengan terpal misalkan, ini sudah bisa menjadi tempat shelter bagi para pengungsi. Kemudian ini juga workshop yang sama dilakukan di Malaysia untuk membuat greenhouse. Ini dihadiri oleh para arsitek-arsitek dan profesional, menggarap struktur sederhana seperti ini dengan berbagai macam teknik. Kemudian tekniknya juga dikembangkan, tidak hanya teknik modul yang kotak-kotak seperti itu, namun juga digunakan dengan modul yang memanjang seperti ini. Ini juga diaplikasikan sehingga bisa dikonstruksikan dengan sangat cepat di lapangan. Ini hanya dalam waktu beberapa jam kita sudah bisa mendirikan struktur seperti ini dalam sebuah workshop dengan arsitek Sun Frontiers. Kemudian ya ini workshop internasional, dan yang baru-baru ini di Universitas Multimedia Nusantara di tengah pandemi COVID. Jadi kita juga tetap menggunakan masker. Jadi gitu ya. Bagus sekali. Udara masuk cukup tinggi, manusiawi gitu, orang nggak harus merangkak. Kemudian pengerjaannya cepat, hanya beberapa jam. Kalau bambunya siap, 2-3 jam selesai. Kalau sudah terlatih. Kalau bambunya belum siap, ya anggaplah 5 jam selesai. Saya kira demikian, itu salah satu gunanya bambu sebagai hunian darurat sementara. Kita ketemu lagi kapan-kapan membahas yang lain lagi. Baik.